48. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hadirin sekalian, hari ini kita kembali mengadakan kajian virtual subuh PC Al Irsyad Al Islamiyah Bandung. Untuk itu marilah kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersama kita juga telah hadir Ustadz Teajian yang alhamdulillah kondisi saat ini sudah semakin baik ya Ustadz. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nah untuk hari ini sebagaimana kita ketahui kita akan melanjutkan kajian subuh virtual ini pada surat Al-Bayyinah yang merupakan surat ke-101. Dan selain itu juga kami menginformasikan kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini untuk kembali meluruskan niat dalam kajian majelis virtual subuh ini agar kita mendapatkan banyak ilmu, banyak berkah tentunya. Kemudian kami juga menghimbau untuk hadirin mematikan audio agar acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian untuk jamaah akhwat kami harapkan ataupun sebaiknya kondisi kamera dalam kondisi off. Untuk itu, karena alhamdulillah pada kesempatan ini Ustadz Teajian sudah bergabung, mungkin kita langsung saja mulai kegiatan ini. Kami persilakan kepada Ustadz Teajian untuk menyampaikan materi tafsir surat Al-Bayyinah. Kami persilakan Ustadz. Insyaallah. Jazakallah khair Ustadz Arif sudah menjadi MC hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak-bapak, Ustadz-Ustadz, para habaib dan pengurus Al-Irsyad yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang mubarak ini. Majlis Al-Quran, majlis tafsir Al-Quran, majlis yang kita bersama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah sampai sekarang kita sudah bersama-sama mempelajari beberapa surat sampai alhamdulillah
pada titik ini kita bersama-sama akan mempelajari surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah sebenarnya banyak pelajaran dan banyak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah. Marilah kita bersama-sama mengkajinya. Mudah-mudahan insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ketika kita mengkaji satu surat, kita memulai dengan asbabun nuzul, dan kita harus mengetahui bahwasanya asbabun nuzul ini bukan sesuatu yang 100% sahih di dalam Al-Quran. Karena ada banyak perbedaan di antara ulama tentang asbabun nuzul ini. Asbabun nuzul ini sebenarnya setiap ayat itu ada kronologisnya, ada asbabun nuzulnya. Tetapi ada beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan secara sahih oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ada banyak di antara asbabun nuzul ini yang hadisnya dhaif atau ada masalah dalam sanadnya. Itu yang perlu kita tahu. Tapi yang paling sah adalah ijma' ulama dalam tafsirul Quran. Tetapi asbabun nuzul ini akan membantu kita untuk memahami ayat ini sebenarnya kenapa diturunkan. Ayat ini dalam situasi apa. Supaya kalau kita ingin mentafsirkannya, maka insya Allah asbabun nuzul ini akan mendukung tafsir kita. Akan mendukung pemahaman kita. Sehingga kita bisa mengamalkan setiap ayat di dalam Al-Quran sesuai dengan situasinya. Sesuai dengan beristiwa ketika ayat ini diturunkan kepada Muhammad dan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara asbabun nuzul yang diceritakan oleh Jalaluddin Suyuti tentang surat Al-Bayyinah, ini termasuk hadis yang sangat sahih yang diriwayatkan dari beberapa riwayat dan dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika surat Al-Bayyinah ini lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling ulama, yang paling luas ilmunya dalam Al-Quran. Kita semuanya tahu, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sahabat punya jurusan tertentu. Dia walikulli wajhatun huwa muwalliha. Dia punya field of study yang dia memperhatikan. Seperti apa? Abdullah bin Abbas, hibrul Quran, termasuk orang yang paling jago dalam tafsir Al-Quran. Luar biasa. Ubay bin Ka'ab termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat hafalannya dalam Al-Quran dan paling bagus bacaannya dalam Al-Quran. Abu Musa al-Ash'ari yang paling indah tilawatul Qur'annya. Kalau Mu'adz bin Jabal yang paling luas ilmunya dalam fikih. Nah, di antara orang yang paling dalam ilmunya dalam Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutuskan sahabat Rasul untuk pergi ghazwah, jihad, berang atau mungkin tugas di luar Al-Madinah, dan di dalam kelompok ini ada Ubay bin Ka'ab, Rasul mewasiatkan mereka, kalau kalian ingin salat, yang mengimami kalian adalah Ubay bin Ka'ab. Wah, luar biasa, Masya Allah. Bahkan salah satu beristiwa yang bisa membuat kita memahami posisi dan kedudukan Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah, ketika turun surat Al-Bayyinah ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, saya diperintahkan oleh Allah secara langsung, diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru," kepada Ubay bin Ka'ab. Setor kepada Ubay bin Ka'ab? Iya, setor kepada Ubay bin Ka'ab. Ketika Ubay bin Ka'ab dengar berita ini, beliau terkejut. Beliau berkata, "Ya, ini wahyu dari Allah." Kata Rasulullah, "Iya, ini wahyu dari Allah." Perintah malah dari Allah untuk membacakan surat Al-Bayyinah, setor surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Ini juga perlu kita tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau menjadi imam di dalam salat, sebagai manusia ya, Rasul bukan malaikat kan? Nah, pernah lupa, pernah salah bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Sebagai manusia pasti lupa.
Saya juga kalau menjadi imam, khususnya di dalam salat tarawih, apalagi kalau membacakan 1 juz, setengah juz, itu sering juga lupa sebagai manusia. Rasulullah SAW itu walaupun jarang lupa ya gitu, karena bacaan Rasulullah SAW itu bacaan yang paling kuat, hafalan beliau itu luar biasa. Tetapi kadang-kadang lupa satu ayat. Nah, yang mengkoreksi, yang mentasihkan, yang meluruskan bacaan Rasulullah SAW itu siapa? Ubay bin Ka'ab. Kedudukan beliau di dalam salat langsung di belakang Rasulullah. Langsung. Nah, jadi ada di belakang Rasulullah itu saat salat ada beberapa sahabat-sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ada juga Abu Bakr As-Siddiq dan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini tugasnya mengkoreksi bacaan Rasulullah SAW. Bahkan bacaan Abu Bakar ini jauh lebih baik daripada Abu Bakr As-Siddiq. Nah, Abu Bakr As-Siddiq ini ditugaskan karena beliau sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah, bahkan di antara sahabat yang paling pertama masuk agama Islam. Jadi setiap kali Rasulullah SAW tidak bisa mengimami salat, diganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini juga termasuk hafizul Quran di zaman Rasulullah SAW, termasuk juga qari Al-Quran. Nah, Ubay bin Ka'ab ini ketika dengar berita bahwasanya ada wahyu kepada Rasulullah SAW yang menyuruh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu nangis karena beliau berkata, siapa saya sehingga saya dibacakan nama saya atau disebutkan nama saya dalam wahyu. Sampai beliau nangis. Kenapa? Beliau berkata, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak dosa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ini yang menjelaskan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sisi Allah, disebutkan di langit, disebutkan di dalam wahyu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini bisa jadi banyak orang yang kenal, yang terkenal, tetapi tidak ada orang yang kenal mereka di langit. Dia terkenal di langit. Kenapa? Karena apapun yang mereka lakukan semata-mata karena manusia, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar. Karena mereka melakukan sesuatu untuk manusia, pasti manusia akan kenal sama dia. Nah, tetapi banyak orang yang tidak terkenal di antara kalangan manusia, tidak terkenal di dunia, tetapi sangat terkenal di langit, sangat terkenal di antara kalangan malaikat, sangat terkenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ubay bin Ka'ab ini tidak termasuk di antara sahabat Rasulullah yang paling besar, yang paling terkenal, tapi sangat terkenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat dia terkenal di sisi Allah? Apa yang membuat Ubay bin Ka'ab ini sangat wajar disebut namanya di antara kalangan para malaikat? Nah, karena dia selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalangan para malaikat. Kenapa dia terkenal di langit? Kenapa sangat dicintai di langit? Kenapa sangat dicintai oleh para malaikat? Nah, karena satu ibadah yang menjaga silaturrahim antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjaga tali silaturrahim antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ikhlas. Dia selalu ada ikatan yang sangat kuat antara beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya itu ikhlas, itu kekuatan ibadah yang paling kuat, yang paling kuat, yang bisa memberangkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas walaupun amal yang sangat sederhana, tetapi dengan ikhlas itulah yang bisa memberangkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat Allah meridai kita, yang membuat Allah dan para malaikat sangat mencintai kita. Nah, sebagaimana banyak manusia sekarang mencintai orang-orang terkenal atau mungkin artis, mengikuti mereka sebagai mungkin seorang influencer gitu kan. Nah, tapi ada beberapa orang yang sangat influencer di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka influencernya? Berdoa. Satu doa kafalaqis subh langsung diijabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Bisa jadi orang yang paling sederhana di antara kita. Bisa jadi.
Satu doa langsung diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta doa dari orang lain, minta doa. Bisa jadi orang lain ini yang tidak kita kenal di dunia, ini bisa jadi doanya sangat diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang bisa membuktikan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara? Itu yang sangat membuktikan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam hadis, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Ini penting ya, teman-teman ya. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. La ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminuhu. Saat dia sedekah, dia menyembunyikannya sehingga tidak ada orang yang tahu. Bahkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Luar biasa, luar biasa. Nah, bisakah kita seperti itu, teman-teman? Nah, orang yang membanggakan sedekahnya, itu kalau dia tidak ingin memberi motivasi kepada orang lain, pasti itu termasuk riya. Termasuk riya. Oleh karena itu kita usahakan untuk menyembunyikan nama kita, menyembunyikan sedekah dan zakat kita, karena itu termasuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembunyikanlah. Karena kita tidak ingin apa-apa, hanya ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun bakallaha khaliyan, dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Ini di dalam hadis yang sahih yang membuktikan keikhlasan kita saat kita sendirian. Tidak terlihat oleh siapapun, bahkan keluarga kita. Tidak terlihat. Sendiri di dalam kamar, tertutup semua pintu. Gelap, tidak ada listrik. Tidak ada orang, tidak ada kesempatan bagi setiap orang untuk melihat kita. Nah, kita ingat sama Allah. Kita membacakan Al-Quran. Kita salat qiyamul lail. Sampai kita nangis. Tidak terlihat tangisan kita oleh siapapun. Nangis. Nah, kenapa nangis? Karena ingin pahala dari Allah. Karena takut dari neraka. Karena ingin surga Allah Subhanahu wa taala. Takut dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Nah, sampai kita nangis. Nah, itu yang membuktikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang nangis di depan kamera. Banyak kan? Banyak. Belum tentu itu ikhlas. Belum tentu. Banyak orang yang nangis di depan umum. Tapi belum tentu itu mereka ikhlas. Yang ikhlas, pasti ikhlas. Tangisannya itu jujur saat mereka sendirian nangis. Nah, itulah yang akan membuktikan keikhlasan kita. Ayo kita bersama-sama masuk surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, syahid huna yang menjadi saksi di dalam kisah ini bahwasanya Ubay bin Ka'ab ini termasuk orang yang sangat ikhlas karena beliau sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadahnya dan pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Ammi Khalid ini sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan. Bisa jadi Ustaz Ridha, bisa jadi Ustaz Mirza, siapa tahu. Nah, kalau kita belum disebut, ayo kita berusaha untuk disebutkan, untuk menjadikan nama kita terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ibadah ikhlas. Ubay bin Ka'ab ini termasuk di antara kalangan Ansar. Ini sangat penting supaya kita memahami surat ini. Ubay bin Ka'ab ini termasuk di antara kalangan Ansar. Kita semuanya tahu ada Muhajirin, ada Ansar. Muhajirin itu yang berasal dari Mekah. Mereka muhajir. Saya termasuk juga muhajirin ini. Muhajir dari Yaman. Nah, muhajir ke Indonesia. Nah, teman-teman yang ada di Indonesia, Muslim yang ada di Indonesia itu termasuk Ansar. Nah, termasuk Ansar karena bisa jadi saya menyampaikan ini dakwatul Islam. Nah, apalagi mungkin yang sudah menjadi Ansar di sini yang menerima dakwah, yang menerima Al-Quran, yang menerima hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk Ansar. Tetapi kondisi yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kejadian yang sangat penting untuk zaman kita sekarang. Datang muhajirin dari Mekah ke Al-Madinah. Saat itu Al-Madinah itu terdiri dari beberapa suku. Satu suku ini dari satu keturunan namanya Al-Aus dan Al-Khazraj. Tetapi Al-Aus dan Al-Khazraj ini ketika mereka datang ke Al-Madinah, mereka
mulai diadu domba di antara mereka. Walaupun itu satu suku, sama-sama dari Yaman, dua-duanya Al-Aus dan Al-Khazraj dari Yaman. Nah, kabilah Khuza'ah yang mendirikan Makkah itu juga dari Yaman. Nah, tetapi yang ada di Al-Madinah itu Al-Aus dan Al-Khazraj itu satu suku, satu keturunan. Mereka satu ibu, keturunan dari satu ibu dan satu bapak. Aus dan Al-Khazraj. Nah, ada satu suku yang lain, jadi ada dua suku di Al-Madinah. Satu suku Al-Aus wal Khazraj, walaupun beda satu keturunan, tapi setelah itu mulai dipecah belah. Jadi Al-Aus menjadi satu, Al-Khazraj menjadi satu. Dan juga beberapa suku lagi, ada Ibnu Nadir, Bani Quraidah, itu semuanya termasuk Yahudi, kalangan Yahudi. Kalangan Yahudi itu termasuk orang yang paling kaya di Al-Madinah. Kenapa mereka kaya? Karena mereka pintar dalam kejahatan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menguasai perdagangan di sana. Di antara perdagangan yang mereka kuasai adalah mereka membuat senjata, tapi tidak laku. Tidak ada orang yang beli saat itu. Akhirnya mereka membuat masalah dan mengadu domba di antara Al-Aus dan Al-Khazraj. Padahal mereka saudara. Aus wal Khazraj itu saudara. Dibikin masalah di antara mereka. Sehingga mereka bersama-sama berkelahi, terus berkelahi. Kalau mereka berkelahi pasti butuh senjata, beli senjata. Siapa yang membuat senjata? Orang Yahudi. Luar biasa. Siapa yang mengadu domba di antara Al-Aus dan Al-Khazraj? Orang Yahudi. Supaya apa? Supaya mereka lemah dan beli terus-menerus senjata dari mereka. Nah, itulah yang terjadi di zaman kita sekarang. Bikin masalah antara Saudi dan Yaman, Mesir, Tunisia, Libya, Turki. Supaya apa? Supaya terus-menerus beli senjata. Dari Amerika, dari European Union, dari Soviet, dari Rusia, dari Cina. Nah, yang diadu domba itu siapa? Orang Arab, orang Yaman, orang Islam, orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan yang dibunuh dan membunuh itu dua-duanya Muslim. Yang dibunuh dan membunuh itu dua-duanya berkata Allahu Akbar untuk membunuh saudaranya. Luar biasa. Dan dua-duanya beli senjata dari orang yang mengadu domba di antara mereka. Itu salah satu kebutuhan kita sebagai umat Islam hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita menyadari itu. Sampai kita menggunakan segala hal yang ada di tangan kita untuk beli senjata. Sampai-sampai saya nggak tahu itu laporan itu benar atau tidak. Sampai-sampai uang haji dan umrah itu bisa digunakan untuk beli senjata. Itu uang umat Islam itu. Beli senjata dari mana-mana. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan insyaAllah umat Islam bisa menyadari itu sehingga kita semuanya bersatu supaya menjadi umat yang kuat yang memakmurkan bumi ini. Nah, itu yang terjadi di antara Al-Aus dan Al-Khazraj. Nah, Ubay bin Ka'ab ini termasuk di antara kalangan Al-Ansar, Al-Aus dan Al-Khazraj. Ketika Rasulullah SAW datang ke Al-Madinah, Allah mempersatukan Al-Aus dan Al-Khazraj lagi. Mereka mendukung Rasulullah SAW menjadi kaum Al-Ansar. Nah, lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakuni alladhina kafaru. Orang-orang kafir itu, orang-orang kafir yang disebutkan di sini min ahli alkitab wal musyrikin. Ahli alkitab itu termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, dan juga orang-orang musyrik seperti orang Buddha, bisa orang Hindu, dan orang-orang yang memiliki lebih dari satu Tuhan atau mungkin menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya termasuk kafir. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita tidak usah malu menyebutkan orang itu yang non-muslim itu kafir. Tidak usah. Karena itu tidak termasuk suatu pelecehan, tidak termasuk suatu penghinaan. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu orang kafir itu adalah non-muslim yang bukan Islam. Tetapi itu termasuk darakat. Nah, darakat yang paling tinggi itu Islam. Di bawahnya ada non-muslim, itu kafir, tapi ada beberapa level, kategori. Yang paling dekat kepada Islam adalah ahlul kitab. Yang paling dekat kepada orang Islam,
dari ahlul kitab adalah kalangan Nasrani. Itu yang paling dekat. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا اليهود الذين قالوا إننا نصارى. Itu yang paling dekat kepada umat Islam. Nah, setelah itu ada orang Yahudi. Itu termasuk orang Yahudi dan juga orang Nasrani, termasuk ahlul kitab. Ahlul kitab namanya. Nah, ada juga pun beberapa orang-orang musyrik. Nah, orang musyrik ini tidak dihalalkan. Kita tidak boleh memakan dari makanan yang disembelih oleh orang musyrik. Tapi boleh kita makan dari makanan yang disembelih oleh orang kafir, tapi dari kalangan ahlul kitab. Jadi kalau ada orang Nasrani, dia menyembelih buat kita seekor kambing, unta, asal itu halal, maka itu insya Allah halal bagi kita. Walaupun yang menyembelihnya orang kafir di antara kalangan ahlul kitab. Nah, dari ahlul kitab ini boleh kita nikah dari mereka. Kalau ada seorang lelaki dari umat Islam, boleh nikah sama orang Yahudi, boleh. Sama perempuan orang Yahudi. Nah, kalau laki-laki orang Islam, boleh nikah sama orang Nasrani. Boleh. Itu dalam umat Islam, dalam agama Islam. Bahkan ada beberapa riwayat ketika Rasulullah SAW nikah sama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu orang Nasrani. Orang Nasrani ketika nikah sama Rasulullah SAW, menurut beberapa riwayat. Bahkan ada beberapa riwayat yang membantah itu. Mereka berkata Maria Al-Qibtiyah itu masuk Islam ketika nikah sama Rasulullah SAW. Tapi masih sampai sekarang ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwasannya istri Rasulullah, Maria Al-Qibtiyah, itu termasuk Nasrani, Qibti, dari kalangan Qibt, dari Mesir. Nah, min ahli kitab. Jadi orang kafir itu bisa jadi ahlul kitab, bisa jadi orang musyrik. Nah, orang musyrik itu yang paling jauh dari umat Islam. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa artinya munfakkin? Ditinggal. Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap manusia. Pasti akan menyampaikan kebenaran kepada dia supaya masuk agama Islam atau agama yang paling lurus, agama Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan pernah ditinggal sampai bayyinah itu datang kepada mereka. Bayyinah itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa mufassir mereka berkata al-bayyinah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bayyinah. Utusan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bayyinah. Rasulun minallah. Nah, rasul ini adalah bayyinah. Minallah yatlu suhufan mutahharah. Bayyinah itu adalah rasul. Bayyinah itu bukti yang nyata. Bukti yang nyata yang mereka bisa lihat, bisa komunikasi sama dia. Manusia sama-sama manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu suhufan mutahharah, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentilawat Al-Qur'an, mentilawat firman Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan isi wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mutahharah, apa artinya mutahharah? Kitab suci. Kitab suci itu ada beberapa sifatnya. Benar, harus benar. Yang diucapkan juga di dalamnya itu semuanya kebenaran, tidak ada kebohongan di dalamnya. Kalau kita melihat buku-buku selain Al-Quran itu banyak hal yang mitos. Ada banyak hal yang benar-benar tidak bisa masuk akal, tidak logik. Nah, di antara sifat kitab suci harus benar, harus juga indah. Bacaannya juga indah. Ketentuan-ketentuan yang di dalamnya itu indah, wahyu, perintah, itu semuanya indah. Nah, tidak ada sesuatu yang perintah yang jelek di dalamnya. Nah, dan juga baik, menyuruh kita untuk melakukan dan memperhatikan kebaikan. Fiha kutubun qayyimah. Nah, kutubun qayyimah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu bukan satu. Apa artinya bukan satu? Nah, setiap ayat-ayat, ada beberapa ayat itu ditulis dalam satu buku. Satu surat, buku yang kedua. Satu juz, buku yang ketiga. Karena kutabul wahyi, orang-orang yang menulis wahyu untuk Rasulullah SAW itu banyak. Banyak di antaranya Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Usama bin Zaid, Hudzaifah bin Yaman, itu semuanya kutabul wahyi yang menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Kadang-kadang yang pertama itu sibuk ditulis oleh yang kedua. Yang kedua itu sibuk ditulis oleh yang ketiga.
Nah, jadi ada banyak kutabul wahyi, yang penulis wahyu, yang penulis Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wajar Rasulullah itu tidak bisa menulis. Jadi yang disebutkan di sini kutubun, banyak kitab-kitab. Nah, semuanya qayyimah. Apa artinya qayyim? Qayyimah itu artinya saat kita berdiri. Ada orang yang berdiri sambil gini. Nah, itu tidak termasuk berdiri. Nah, berdiri itu artinya sesuatu yang lurus, lurus. Jadi semua ucapan-ucapan, semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya semuanya lurus. Semuanya lurus. Nah, begitu juga perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan yang lurus. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Ahlul kitab itu orang-orang kafir di antara ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasrani itu mulai berpecah belah di antara mereka. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka akan terpecah sampai 71 firqah, 71 kelompok. Setiap kelompok itu memusuhi kelompok yang lain. Apa yang membuat mereka terpecah belah? Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tahu yakin, tahu betul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu. Karena sifat Rasulullah itu semuanya disebut di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu semuanya sifat Rasulullah disebut di dalam kitab-kitab mereka. Apa yang membuat mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka ingin Rasulullah itu diutuskan dari kelompok mereka, dari suku mereka, dari keturunan mereka. Tahunnya Rasulullah diutuskan dari kalangan Arab yang ada di Mekah. Itu yang membuat mereka sangat iri, sangat sombong terhadap orang Arab, karena orang Arab itu level mereka itu sangat rendah dibandingkan dengan mereka. Nah, oleh karena itu mereka sombong sehingga, apa ini nih kita mengikuti orang Arab? Orang Arab ini tukang jahiliyah, orang Arab ini banyak kategori mereka itu lebih rendah daripada kami. Oleh karena itu mereka tidak ikut, tidak masuk agama Islam. Kenapa? Karena Rasulnya di antara kalangan Arab. Nah, wama umiru illa liya'budullah. Mereka hanya diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengikuti orang Arab, bukan untuk memuliakan orang Arab. Itu orang Arab itu termasuk suku, bukan agama. Bukan agama. Agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-Islam. Nah, di dalam al-Islam kita hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara ikhlas, mukhlishina lahuddin. Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu sesuatu yang keruh, sesuatu yang tidak bersih, yang dibersihkan, yang menjadi bersih. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa jadi saat kita salat, wajar sebagai manusia kita mencari muka, bisa jadi mencari pujian, mencari kehormatan, kan saat kita melakukan kebaikan. Nah, kita mengalihkan, membersihkan semua kotoran-kotoran dan pikiran itu menjadi ikhlas. Nah, tahu mungkin orang Arab kalau menyelesaikan sesuatu mereka berkata khalas kan? Ya, gitu ya. Khalas itu artinya sudah selesai. Nah, berarti kita sudah selesaikan semua kotoran-kotoran itu, membersihkan. Kita sudah menjadi ikhlas, bersih, membersihkan segalanya. Nah, amal sudah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala kotoran syirik, dari segala kotoran riya. Hunafa. Hunafa juga sama. Hunafa itu awalnya bengkok. Setelahnya jadi lurus. Jadi bengkok dari sini menjadi lurus. Nah, itu artinya hunafa. Jadi wajar kalau ada seseorang dulu masa lalunya itu penuh dengan dosa dan maksiat, jauh dari Allah, pernah tidak ikhlas, pernah meninggalkan ibadah. Nah, tetapi setelahnya dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha sehingga menjadi hanif kepada Allah Subhanahu wa taala. Lurus hanif. Wa yuqimus shalah. Wa yuqimus shalah. Agama Allah Subhanahu wa taala itu harus mendirikan salat. Tidak boleh kita berkata, "Oh, ini orang baik," tapi tidak melakukan salat. Nah, kalau dia baik, dia akan melakukan salat.
Tidak ada kebaikan kalau dia tidak melakukan salat. Harus kita mengikatkan diri kita sebagai makhluk kepada Khalik, kepada Sang Pencipta. Kalau ada seorang makhluk sombong sehingga tidak mau mengikatkan diri kepada Khalik, ini termasuk sesuatu kesombongan. Pasti kebaikan itu semuanya semata-mata karena manusia. Tidak ada kebaikan kepada Allah kalau tidak ada salat. Maka harus disempurnakan kebaikan itu, kebaikan kita dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaira fi dinin la salata fi." Tidak ada kebaikan dalam satu agama kalau tidak ada salat di dalamnya. Karena salat itu yang akan menjaga tali kita sesama Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tu zakah. Nah, kita sudah melakukan salat, itu tali kita sesama Allah Subhanahu wa taala. Itu belum sempurna sampai kita menyampaikan dan menyambung silaturahim kita sesama manusia. Lewat apa? Zakat. Zakat. Nah, zakat ini termasuk segala hal yang kita memberikan kepada orang lain. Bukan zakat al-haul. Bukan hanya zakat al-haul. Segala hal termasuk sedekah, termasuk infak, termasuk juga zakat fitri, zakat al-haul. Saat kita menyambung silaturahim sesama orang lain, itu termasuk juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah. Kalau ada seseorang berkata, saya akan melakukan salat terus, tapi saya tidak peduli dengan manusia. Ada masalah dalam agamanya. Nah, agama kita ini menyambung silaturahim sesama Allah. Hablum minallah. Sama juga ada harus hablum minan nas. Harus baik kepada manusia. Akhlaknya baik. Tidak menzalimi orang lain. Tidak mengambil haknya. Tidak mengomongi. Tidak memfitnah. Tidak menjatuhkan. Nah, ini diantara sifat-sifat orang-orang yang beriman ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itu agama Allah Subhanahu wa taala. Harus semuanya kita beribadah kepada Allah, akidah. Setelah itu ibadah. Di antara ibadat itu sesama manusia ada sesama Allah Subhanahu wa taala. Harus sama-sama semuanya disempurnakan. Nah, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin, disebutkan lagi bagi orang yang masih rugi. Orang non muslim itu kafir. Tetapi kekafiran itu bukan penghinaan, itu nama min ahli kitab, dari kalangan Nasrani dan Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Nah, fi nari jahannam. Harus kita percaya itu sebagai umat Islam. Mereka tidak mengikuti kebaikan di dunia. Mereka tidak mengikuti jalan Allah yang paling lurus, yaitu agama Islam. Oleh karena itu mereka fi nari jahannam khalidina fiha. Banyak orang yang berkata semua agama itu baik, semua agama itu masuk surga. Nah, enggak dibantahkan oleh ayat ini. Fi nari jahannam. Mereka ahli neraka. Itu tanggung jawab engkau. Saya tidak akan membunuh kamu karena engkau Nasrani. Saya tidak akan mengganggu karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sama-sama membangun negara kita, sama-sama menguatkan ekonomi kita, ekonomi negara kita. Tetapi hari kiamat itu dalam kepercayaan kita menjadi umat Islam supaya kita menyelamatkan diri dari neraka. Kalau tidak ingin menyelamatkan diri berarti engkau ahli neraka, tapi itu urusan akhirat. Urusan di akhirat. Nah, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk manusia, bahkan seburuk-buruk makhluk. Al-bariyah itu termasuk makhluk. Bahkan al-bari itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala, di antara Asmaul Husna. Bariyah itu makhluk, bari itu khaliq. Khaliq, pencipta. Bari. Bariyah itu makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman. Nah, tidak beriman itu akidah, meluruskan akidah. Tidak cukup, harus 'amilus salihat. 'Amilus salihat melakukan salat, melakukan zakat, bermanfaat bagi manusia. Itu termasuk amal salih. Nah, ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Surga fiha ma la 'ainun ra'at. Tidak pernah terpandang oleh manusia. Tidak pernah terdengar, tidak pernah terbetik di dalam pikiran-pikiran manusia. Segala hal dan kenikmatan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Kalau ada ketakutan. Banyak orang yang mungkin kalau lagi kaya banyak berbisnisnya, dia takut, ada ketakutan.
Ketakutan dia selalu akan merawat rumah itu, akan merawat kekayaannya, akan selalu bekerja supaya nampak kaya, supaya tidak miskin, jatuh miskin. Kenapa? Ada ketakutan jatuh miskin. Tetapi di akhirat itu, kenikmatan itu yang akan diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak ada ketakutan. Kenapa? Selama-lamanya akan disalurkan kepada kita. Jadi tidak ada ketakutan sedikit pun di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang terus. Tenang terus. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka meridai Allah dan Allah meridai mereka. Nah, dzalika liman khasyya rabbah. Karena mereka takut di dunia. Takut di dunia. Nah, diberi apa? Diberi kepuasan di akhirat. Diberi ketenangan dan kebahagiaan di akhirat. Takut dari apa? Takut dari dosa di dunia. Takut dari maksiat. Takut meninggalkan salat, takut menzalimi orang, takut. Mereka takut, sehingga mereka tidak melakukan itu. Nah, oleh karena itu, mereka takut dari maksiat, melakukan taat. Mereka takut dari kezaliman manusia, mereka adil, berlaku adil terhadap manusia. Takut dari hak orang lain, tidak pernah mengambil hak orang lain. Nah, itu yang membuat mereka ahli surga hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustadz atas pemaparan materinya, luar biasa ya, begitu banyak ilmu yang kita dapat. Kami juga mengingatkan kepada hadirin yang kiranya ada pertanyaan bisa mencantumkannya atau menyampaikannya melalui kolom chat. Namun sebelum itu mungkin saya secara pribadi juga penasaran juga ya dengan beberapa poin yang tadi sudah Ustadz sampaikan gitu ya. Jadi kan kalau surat Al-Bayyinah ini kalau secara arti di nama ayatnya itu bukti nyata gitu ya Ustadz. Jadi kalau untuk yang terkait dengan inti dari surat ini berarti berhubungan dengan akidah gitu ya. Dan tadi sebagaimana Ustadz sampaikan surat ini turun ketika hijrah gitu ya, ketika kaum muhajirin hijrah gitu ya, ketika hijrah, kemudian di situ ada perselisihan dan dengan adanya surat ini menjelaskan bahwasannya jelas gitu ya bahwa orang mukmin itu pasti akan mendapatkan kebaikan, surga, dan orang yang musyrik akan mendapatkan tentunya neraka seperti itu. Nah terkait hal itu, Ustadz yang mau saya tanyakan, kalau yang dari tadi Ustadz sampaikan terkait dengan karakter berarti ya, sebetulnya karakter ataupun sifat orang itu dalam sejarah itu bisa terulang ya Ustadz. Jadi kayak tadi kan Aus dan Khazraj itu kan memang berselisih sebetulnya disebabkan oleh satu suku yang lain yang memiliki keinginan tertentu untuk meramaikan jualannya gitu ya. Nah, apakah mungkin itu memang terjadi juga saat ini yang memang terjadi peperangan di mana-mana gitu ya di Timur Tengah gitu ya. Itu Ustaz. Nah, sebenarnya betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Arif. Nah, yang terjadi di masa lalu itu seolah-olah terulang lagi di zaman kita sekarang. Nah, coba mungkin saya tidak akan menyebutkan negara tertentu, tapi kalau kita melihat semua sekarang negara-negara yang ada di Timur Tengah, bahkan sekarang sudah bisa jadi di Indonesia. Sekarang banyak orang yang mengadu domba di antara umat Islam, kelompok-kelompok, aliran-aliran yang berbeda, supaya mereka mempersiapkan diri, menggunakan uang negara, menggunakan uang mereka masing-masing, menggunakan uang untuk mendukung media, supaya saling menyerang. Padahal kalau kita menggunakan semua dana itu dan uang itu untuk menguatkan ekonomi, untuk membangun sekolah, untuk membangun rumah sakit, itu sangat jauh lebih bermanfaat bagi kita semua. Nah, coba kita jangan ke Timur Tengah, ke Indonesia aja. Nah, coba ada banyak kelompok-kelompok yang punya beberapa orang-orang yang bekerja untuk dalam media. Media itu digunakan, Ustadz ini membalas Ustadz ini meluruskan Ustadz ini menyesatkan orang ini, mengkafirkan orang ini. Nah, yang menggunakan itu uang infak dan sedekah kita. Uang sedekah dan infak kita itu kalau kita mengumpulkannya bersama-sama, ayo NU, Muhammadiyah,
Ikhwan Muslimin, Irsyad, kita semuanya ini berkumpul, mengumpulkan semua dana itu. Ayo kita membangun sesuatu yang bermanfaat. Sekolah, misalnya sekolah, kampus, masjid, sesuatu yang bermanfaat untuk umat Islam. Itu jauh lebih bermanfaat bagi kita semua. Nah, tetapi yang mengadu domba itu siapa? Bisa jadi bukan orang Indonesia, bisa jadi bukan orang Islam, bisa jadi orang-orang yang memusuhi semua kelompok-kelompok ini, mengadu domba di antara semua kelompok-kelompok ini, sehingga kita sibuk saling memusuhi, saling membenci. Kalau kita sibuk saling memusuhi dan membenci, kita tidak akan sibuk menguasai negara kita. Dan sibuk membangun ekonomi, menguatkan negara. Nah, tidak sibuk dakwah orang-orang dan Muslim. Mana kita sibuk saling menyerang. Nah, itu yang membuat kita sampai sekarang umat Islam masih lemah. Karena diadu domba di antara kita, sehingga tidak ada satu kelompok yang kuat di antara kita. Tidak ada satu negara yang kuat. Semuanya masih di bawah. Kalau kita melihat di antara 10 negara terbesar di dunia, 10 negara terbesar yang paling kuat ekonominya. Nah, tidak ada di antara 10 negara itu satu negara yang Muslim. Padahal negara keempat yang paling banyak penduduknya adalah negara Islam, Indonesia. Ada juga Pakistan, ada juga Bangladesh. Itu banyak penduduknya. Tetapi di antara umat-umat yang paling lemah. Kenapa? Karena diadu domba di antara kelompok yang ada di dalamnya. Nah, jadi setiap kelompok itu sibuk menyerang saudaranya. Sehingga tidak ada di antara negara-negara Islam itu satu negeri pun yang kuat. Ya, Masya Allah Ustaz, betul berarti ya, memang sejarah itu terulang gitu ya. Jadi memang apa yang kita baca, apalagi itu tercantum dalam Al-Quran, itu bisa terulang dalam kehidupan kita saat ini. Alhamdulillah Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, manusia yang ahli kitab dan bukan ahlul kitab, bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya apa? Zaman sekarang banyak manusia yang tadi seorang muslim sesudah menikah menjadi kafir. Bagaimana kalau menemukan seperti ini? Dan ayat 3 surat Al-Bayyinah maksudnya bagaimana ayatnya? Jadi Ustaz, di sini pertanyaannya, saat ini ada yang ahli kitab tapi bukan ahlul kitab gitu. Begitu. Itu bedanya seperti apa? Kemudian banyak juga orang yang tadinya muslim kemudian sesudah menikah menjadi kafir. Kemudian bagaimana kalau menemukan seperti ini? Dan jadi ada 3 poin gitu ya. Kemudian poin yang ketiganya, yang terakhir, itu ada tiga surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah maksudnya bagaimana ayatnya? Nah, Ayat ketiga mungkin ya. Ayat ketiga surat Al-Bayyinah maksudnya bagaimana? Seperti itu Ustaz. Nah, kalau di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak disebutkan ahlu kitab atau ahlul kitab. Jadi tidak akan tidak disebutkan. Nah, bahkan di dalam bahasa Arab, ahlul kitab, kalau kita, ini termasuk nakirah. Tapi ditarifkan oleh Alkitab. Alkitab ini supaya kita mengetahuinya, harus dijadikan ma'rifah. Alkitab. Dalam bahasa Arab kita tidak berkata ahli kitab. Ini bukan bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arabnya salah. Itu mungkin dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Arab hanya ada ahlul kitab. Nah, kalau kita menyebutkan ahlu, kita harus mentarifkan nama yang akan datang setelahnya, seperti ahlul bait. Ahlul bait tidak boleh, karena ini termasuk naqis, masih kurang. Ahlul bait apa? Ahlul bait apa? Ahlul baitir Rasul. Harus juga setelah itu ditarifkan pakai al. Nah, faham ya maksud ini? Ya, kalau ini menurut nahwu dan sarf. Ahlu kitab apa? Dalam bahasa Arab itu tidak boleh kita menyebutkan itu. Nah, jadi dalam bahasa Arab ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini artinya sebagaimana yang telah disampaikan. Ahlul kitab ini dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Di dalam Yahudi dan Nasrani itu ada banyak kelompok-kelompok. Itu semuanya termasuk ahlul kitab. Nah, misalnya
di dalam Nasrani ada yang namanya Protestan, ada yang namanya Ortodoks, ada yang namanya Katolik. Itu semuanya termasuk ahlu kitab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sesudah menikah menjadi kafir. Nah, itu termasuk ke tanggung jawab masing-masing setiap orang, masing-masing. Dia masalahnya mungkin di sini di Indonesia, karena ada banyak di antara orang yang percaya bahwasannya semua agama itu sama. Jadi kalau mereka pindah-pindah agama, tukar agama, itu bisa jadi mereka tukar agama karena temannya, karena keluarganya, karena bisa jadi dia nikah sama orang ini. Dia tidak pernah tukar agama itu, atau mungkin jarang ada orang yang pindah agama karena kebenaran. Kenapa? Karena menganggap semua agama itu benar, dan itu salah. Salah. Itu kita masuk agama ini, masuk agama Islam atau agama apapun, karena ada keyakinan di dalam hati kita bahwasanya ini agama yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pernikahan, bukan karena keluarga, bukan karena sahabat. Itu yang perlu kita memahami. Nah, bahkan saya ketika baru datang ke Indonesia itu ada satu di antara mahasiswa saya ketika saya mengajar lughah bahasa Perancis di EF, itu dia meninggalkan agama Islam masuk ke dalam Nasrani. Ditanya, kok kenapa kamu meninggalkan agama Islam? Karena agama Nasrani itu lebih mudah, Pak Ustadz. Nah, itu yang membuat saya merasa aneh. Kok karena lebih mudah, bukan karena lebih benar? Nah, gitu. Nah, surat Al-Bayyinah ayat ketiga, fiha kutubun qayyimah, telah dijelaskan ya, itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada banyak kitab-kitab. Nah, kitab itu bukan surat-surat yang surat Al-Quran yang beda, sama suratnya. Nah, tetapi ditulis satu surat dalam satu kitab, satu surat yang lain ditulis dalam kitab yang lain. Oleh karena itu kutub, banyak kitab-kitab qayyimah. Semuanya qayyimah, semuanya kitab yang lurus, semuanya ajaran yang baik, semuanya ajaran yang benar dan indah. Nah, itu arti daripada ayat yang ketiga. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir Ustadz dari Ustadz Khalid. Assalamualaikum. Umat Kristen di Indonesia menyebut kitab sucinya Injil dengan sebutan Alkitab. Padahal nama lain Al-Quran adalah Alkitab. Bagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 2? Mohon tanggapannya Ustadz. Nah, sebenarnya betul. Sebagaimana Ustaz Khalid menyampaikan, itu Alkitab itu juga salah satu nama dari Al-Quran. Jadi, boleh kita menyebutkan Alkitab. Nah, saya hafal Alkitab, tidak apa-apa. Tapi mungkin supaya lebih aman, supaya kita lebih dimengerti, kita menggunakan nama-nama yang dipahami oleh semua orang-orang yang ingin mendengar kita. Oleh karena itu kita menyebutkan lebih bagus Al-Quran. Tetapi kita tetap menjelaskan kepada mereka, Al-Quran itu memiliki banyak nama. Namanya Suhuf, namanya Al-Kitab, namanya Al-Quran, namanya Lauhul Mahfuz. Itu semuanya termasuk di antara nama-nama Al-Quran. Nah, sebagaimana yang diniatkan, ya, Dalikal Kitab, betul, Dalikal Kitab la raiba fi. Itu telah juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, sebagaimana Ustaz Khalid sampaikan. Ya, Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Ustadz, pada kesempatan ini kami memohon kepada Ustadz untuk memandu doa juga. Mudah-mudahan dalam kondisi saat ini, di mana Bandung juga termasuk kondisi yang cukup memprihatinkan saat ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, mungkin untuk doa bisa dipandu langsung sama Ustaz. Monggo Ustaz. Amin, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma arfa' 'anna al-waba wal-waba والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء
واحشرنا في زمرة المصطفى يا رب العالمين. اللهم احفظ إندونيسيا، اللهم احفظ إندونيسيا، اللهم احفظ إندونيسيا يا رب العالمين. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء وأمتنا في زمرة المصطفى يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وشفاء لأبداننا ورفيعا لدرجاتنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله ربنا تقبل منا إنك أنت الرحمن الرحيم يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas bimbingan doanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita doakan bersama menjadikan khususnya Kota Bandung saat ini segera pulih, segera kembali kepada kondisi saat normal sedia kala. Mungkin sedikit mengulas untuk apa yang sudah disampaikan. Pada dasarnya surat Al-Bayyinah ini berbicara tentang akidah. Jadi kita sama-sama berdoa dan berusaha agar akidah kita tetap lurus, agar kita mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian kami haturkan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Tiajen yang alhamdulillah selalu dan berusaha untuk bisa terus membagikan ilmu-ilmunya kepada kita dalam kajian subuh virtual ini. Kemudian kepada hadirin sekalian, kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya, dan kami juga menghimbau atau memberitahukan kembali kepada hadirin sekalian, kegiatan ini rutin diadakan setiap hari Sabtu subuh, ba'da subuh. Jadi dipersilakan untuk membagikan informasi ini kepada kerabat, kepada teman, kepada tetangga, agar semakin bertambah berkah kegiatan ini. Sebelum diakhiri, mungkin dari Ustadz Holid ada yang akan disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Tiajen, dan kita juga berdoa semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan ya bersama keluarganya sehingga bisa terus membina kita, berbagi ilmu dengan kita. Kedua, kami ingin menyampaikan informasi saja bahwa insya Allah PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung akan menyelenggarakan kegiatan Idul Kurban ya. Jadi kita akan menyelenggarakan juga pemotongan hewan kurban. Jadi kepada antum semua ya jamaah, jika akan berpartisipasi menitipkan hewan kurbannya kepada kami untuk kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya, tafadhol antum bisa menghubungi kami. Kami sudah menyediakan baik itu sapi maupun kambing ya. Jadi sekali lagi tafadhol bagi yang sudah berminat, yang berniat dan akan menitipkan hewan kurbannya kepada kami, insya Allah kami siap menerimanya. Itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Ustaz atas informasinya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita sama-sama akhiri kegiatan ini dengan sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon kepada panitia untuk tidak live dulu ya. Nanti setelah kegiatan ini kita akan ada evaluasi. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Ini dari